bisa bernapas dengan leluasa, menghirup udara segala di sekitar mereka. Ada banyak orang yang tidak mengizinkan Tuhan untuk hidup di hari ini. Dan kalau kami ada seperti yang Bapak lihat pagi ini, sungguh-sungguh Bapak bahwa itu semuanya hanyalah karena kasih karunia Bapak yang sudah semata-mata. Terima kasih Bapak yang baik untuk pagar perlindungan Tuhan yang Kau bangun buat kami. Kami boleh berlindung dari segala mara bahaya sampai kepada maut. Dan kami rindu pagi ini Tuhan. Selain memuji menyembah mengajukan nama-Mu yang dahsyat dan besar itu, kami rindu juga menantikan Tuhan berbicara melalui firman kepada kami. Mari Bapa di surga, dan Kau berkenan melawat setiap anak-anak-Mu yang hadir dalam ruangan ini. Melalui Roh Kudus-Mu Bapa surga berikan pengertian pemahaman terhadap kebenaran firman, sehingga kami dapat melakukan dalam kehidupan kami selama kami masih ada di dunia ini. Dan biarlah Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami berdoa dan menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Haleluya Yesus, haleluya. Amen. Shalom. 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 Ya, yang pertama saya mau beritahu semua anak-anak yang hadir pagi ini bahwa inilah waktu pertama kali boleh hadir bersama dalam ibadah. Mungkin banyak orang mengeluh terhadap penyakit corona ya, yang sangat mematikan atau menakutkan kita semua, bahkan mengacaukan segala situasi yang ada. Tetapi buat saya secara pribadi, ya, saya bersyukur kepada Tuhan karena yang pertama, saya punya waktu cukup banyak untuk beristirahat di rumah, ya, karena ya selama 20-an tahun di Papua, ya hampir melayani, tidak ada waktu untuk cuti, tidak ada waktu untuk istirahat. Bekerja di pedalaman, turun di kota bekerja, dan bagi saya itu hampir tidak ada waktu untuk istirahat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bersyukur karena 25 tahun dalam pelayanan di Papua, ya kebanyakan waktu saya ada dengan masyarakat di pedalaman daripada dengan keluarga. Kalau dengan keluarga bisa dihitung berapa minggu saya bisa ada dengan mereka. Tapi waktu saya habis banyak sekali dengan masyarakat yang ada di pedalaman. Nah, selama ya kurang lebih hampir 4 bulan ini, saya bersyukur karena saya bisa tinggal di rumah, ya bisa bercanda dengan anak-anak. Kadang-kadang seperti dengan Kalita bisa waktu banting di rumah, ya putar musik kami goyang-goyang sama-sama. Ya, ada banyak hal yang bisa kami lakukan sama-sama. Ya, ibadah sama-sama di rumah, dan indah sekali kami bisa ya 5 orang di rumah, kami bisa diskusi, ya bisa melihat bagaimana kemampuan mereka dalam mengerti firman Tuhan. Ya, ada banyak hal yang baik. Ya, bekerja di rumah, ya ada banyak hal yang kami bisa buat di rumah. Nah, jadi ya seperti firman Tuhan mengajarkan kita di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 28, bahwa kita harus berpikir yang selalu positif, lalu bersyukur di dalam segala hal. Bersyukur dalam segala hal, bersyukur dalam segala sesuatu. Nah, mungkin dalam ini orang banyak mengeluh begini-begini dan lain-lain. Tapi puji nama Tuhan, kalau kita ada di dalam Tuhan, yang ada itu ucapan syukur kepada Tuhan. Amin ya semua ya. Ya, Bapak tidak usah pakai mic ya, karena ini pakai masker sama saja. Karena masker kain jangan naik-naik di atas dulu. Nah, saya mau beritahu adik-adik yang pakai masker, ya jangan tarik masker ke leher sini. Ya, kemarin saya sudah kirim ya contoh ke beberapa teman-teman, karena sekarang ini ya khususnya di Jawa itu penyakit ini sangat merajalela luar biasa karena salah menggunakan masker. Sebenarnya kan yang mau dilindungi dengan masker ini kan mata, mulut, hidung dan mulut. Nah, yang kita lindungi kan cuma
hidung dan mulut saja, mata masih terbuka. Ya. Karena itu dianjurkan sebenarnya pakai kacamata atau pakai yang tertutup gitu. Nah, apalagi kalau pakai masker baru tarik ke bawah lagi. Nah, di leher sini kalau keringat, ya ada kotor yang nempel sini, kalau tarik di sini baru tarik kembali ke atas ke mulut, nah itu bahaya. Ya, jadi kemudian kalau mau buka masker, ya jangan pegang di dalamnya ya, karena tanganmu, apalagi kalau tangan belum cuci dari kemana-mana belum cuci, jangan pegang di dalam. Ya, dan kalau masker yang bisa dicuci, tolong dicuci karena aturan ya dari WHO itu masker pakai per 4 jam itu harus diganti baru. Ya, kalau kasihan kita punya uang ada banyak boleh bisa ganti masker seperti itu. Karena itu ya usahakan supaya jaga masker yang ada. Kalau memang itu bisa dicuci baik, jemur di panas matahari akan menolong kita untuk lepas dari jarak seperti penyakit yang. Nah, hari ini hampir semua rumah sakit di Jayapura ditutup. Ya, saya tidak tahu kalian dapat kabar, tapi kemarin ada dokter ke rumah, juga kami baca dari pengumuman, karena ada banyak sekali petugas yang ada di rumah sakit, baik di Jayapura atau di sini kena ya, dengan COVID. Nah, kalau rumah sakit ditutup, kita orang mau kemana? Nah, jadi yang paling penting buat kita sekarang adalah jaga sungguh-sungguh kesehatanmu. Ya, jangan pakai masker dengan istilahnya anggap enteng gitu ya. Walaupun mungkin kita pikir di sini kan tidak ada yang di kalangan kita saja, enggak. Ya, berita baru juga bahwa ya seharusnya kalau bisa kita ibadah itu, ya saya baca dari usul punya ini tentang orang Jepang punya ini kan udah 20-an peraturan termasuk ibadah atau dalam ruangan seharusnya tidak usah pakai AC. Ya, buka semua ini supaya udara masuk dan ada pertukaran. Karena AC, karena menurut WHO, ya virus itu bisa bertahan di udara 20 menit. Nah, coba bayangkan kalau lepas masker lalu tiba-tiba ada teman-teman. Kita kan tidak tahu ya, karena gejala-gejala sekarang yang kena itu hampir tidak ada gejalanya gitu. Nah, ini bukan Papa mau mengajar ini, tapi karena ini sebagai orang tua ya harus memberitahukan. Nah, kalau kita sakit yang dibiarkan mati itu kami yang usia 60-an tahun ke atas gitu. Ya, kalianlah yang dibiarkan hidup karena masih dianggap punya masih bisa dipergunakan oleh ini. Tapi kalau orang tua di atas umur 50-an itu sudah pasti dibiarkan saja. Ya. Jadi mari sungguh-sungguh kita saling menjaga. Ya, kalau pakai masker, kau menjaga dirimu, juga menjaga orang lain. Jadi gitu ya, anak-anak. Baik, tema kita hari ini sebenarnya panjang sekali. Ya, karena kalau mau bahas itu berarti ada 3 tema di dalamnya. Ya, hidup, hormat, dan takut akan Tuhan di akhir zaman. Untuk membahas akhir zaman saja perlu, ya kalau orang kuliah itu butuh paling kurang 1 semester untuk kuliah itu. Ya, lalu pelajaran takut akan Tuhan, ya Alkitab penuh dengan firman Tuhan yang takut akan Tuhan dan bagaimana hidup hormat akan Tuhan. Ya, jadi kita punya waktu sangat dibatasi. Tolong kasih ingat saya. Karena seperti kalian tahu, Bapak kalau pedalaman tidak ada yang dibatasi waktu. Jadi tolong kasih tangan ya, kasih tangan. Nah, hentikan Bapak. Mari kita sama-sama buka firman Tuhan. Ya, kita mau bahas pertama atau sekilas pandang ya tentang akhir zaman. Ya, nah, kita bahas dulu. Nah, dalam perjanjian lama, ya ada, ya kalau kita hitung-hitung, yang paling menonjol adalah 2 nabi yang berbicara tentang akhir zaman. Yang pertama Nabi Yoel. Ya, kalau kita baca Yoel pasal 2 di sana, dia singgung tentang apa yang terjadi, ya
menjelang dan akhir zaman itu. Lalu kemudian Nabi Daniel, ya, Tuhan memberi penglihatan kepada dia untuk melihat apa yang terjadi. Nah, lalu kalau di dalam perjanjian baru banyak, ya, para rasul-rasul, Yesus sendiri berbicara langsung kepada, ya, murid-murid, dan juga melalui Paulus atau rasul-rasul yang lain Tuhan berbicara bagaimana tentang akhir zaman. Ya, mari kita lihat hanya yang ada di Matius pasal yang ke-24 dan 25. Ya, karena ini tema yang sangat luas, jadi kita lihat hanya membatasi diri di Matius pasal 24 dan 25 dan ayat-ayat referensi yang lainnya. Matius pasal yang ke-24. Mari kita mau baca, ya, secara bergantian. Dengan suara saya, ya, di belakang dengar. Ya, saya harap kita punya ruangan kecil jadi. Oke, kalau sudah temukan Matius pasal 24, saya mulai dari ayat yang pertama. Ya, adik-adik semua, anak-anak semua, mulai ayat yang kedua dan kita berbalas sampai selesai. Dan perhatikan baik-baik. Khotbah tentang akhir zaman. Ya. Baik Tuhan akan diruntuhkan. Ayat yang pertama mulai. Sesudah itu, Yesus keluar dari bait Tuhan lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan bait Tuhan. Ayat 2, silakan. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu di sini akan diberikan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ketika Yesus duduk di Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepada dia. Datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang Terus dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. kamu akan mendengar deru perang atau kabar. Wah, sudah salah kan? Ya, saya yang estimate tadi. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum sesudahnya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurunkaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya.
maka orang-orang yang membunuh dia haruslah melayani ke pegunungan. Orang yang sedang di perangainan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusui bayi pada masa itu. Berdoalah supaya kamu dari diri jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktu tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengatakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung dajjal berbunyi. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-ranting yang membuat dan mulai tunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ya, sampai di situ ya, nanti bisa sambil baca. Baik, yang tadi kita mensyukuri pertama kali dengan mempelajari akhir zaman adalah kita harus bersyukur kepada Tuhan, karena perhatikan ayat yang ke-25 tadi. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Nah, tadi saya sudah beritahukan bahwa dalam perjanjian lama ada Nabi Daniel, ada Nabi Yoel, dan juga Yesaya. Ini sebenarnya sudah singgung-singgung, Yesaya mereka singgung tentang masa akhir zaman. Nah, Yesus ya berbicara tentang akhir zaman, dan seperti dia meyakinkan orang-orang pada masa waktu mereka mendengar dia itu bahwa angkatan ini ya tidak semua akan mati sebelum melihat hal ini. Nah, tadi saya mencoba untuk melihat ya terjemahan yang lain. Ternyata dalam terjemahan yang lainnya katakan ya sebelum semuanya itu terjadi, angkatan yang ini mati semua. Jadi ada terjemahan lain, memang ada banyak terjemahan yang seperti ini. Jadi seakan-akan bahwa orang-orang yang
mendengar apa yang Tuhan katakan pada waktu itu, tidak akan mati, karena itu sudah diambang pintu, kata Yesus, ya, sudah sangat dekat. Ya, tapi kalau kita melihat kronologi, ya itu sebenarnya memang tidak mungkin angkatan itu masih hidup. Ya, satu angkatan kan kalau dihitung itu 100 tahun. Ya. Nah, itu tidak mungkin hidup seperti itu, karena ya Yesus waktu mengajarkan itu kan dia belum naik ke surga. Ya. Dan dia memberitahukan kepada kita di ayat yang ke-36 tadi bahwa tidak tahu kapan waktunya itu kan. Ya. Nah, namun Yesus mau meyakinkan mereka ya, tentang apa yang diajarkan ini, ya bahwa ini sungguh-sungguh. Tadi dikatakan langit dan bumi boleh berlalu, tapi perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Artinya apa yang Tuhan ajarkan, Tuhan katakan pasti akan terjadi. Lambat atau cepat pasti akan terjadi. Ya. Sukakah tidak suka, siapkah tidak siap, pasti apa yang Tuhan katakan itu pasti akan terjadi. Tuhan tidak bergantung kepada situasi dunia ini, karena Dia yang mengatur semuanya. Kapan saja Dia mau datang, ya bisa Dia datang. Tadi dipakai perumpamaan pencuri. Ya. Pencuri itu kalau mau datang tidak pernah dia memberitahukan kita berapa kali ada pencurian di Kaliurus itu. Ya. Apakah pernah ada yang tahu dia datang? Ya, Ibu Dewi sampai berkelahi gitu waktu pencuri pertama kali mulai beraksi. Tetapi selanjutnya orang semua tertidur. Jadi mari pegang sungguh-sungguh perkataan Tuhan. Langit dan bumi boleh berlalu, tapi perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Pada masa waktu Paulus memberitakan Injil, Petrus juga mengingatkan bahwa banyak orang tidak memahami apa yang dikatakan oleh Paulus atau Rasul Tuhan tentang akhir zaman. Sehingga mereka bilang gini, wah, dulu kami lahir seperti ini, nenek moyang kami seperti ini. Mana kedatangan Tuhan? Ya. Yang kata lain istilahnya ya orang mau bebas. Ya. Seperti hidup pada masa Nuh, dikasih contoh. Nah, perhatikan baik-baik. Pelajaran ini mulai muncul ketika Tuhan Yesus dan murid-murid keluar dari bait Tuhan. Nah, ingat bahwa bait Tuhan pada masa itu, ya, bait Tuhan yang dimaksud itu adalah bait Tuhan yang sudah direnovasi sebenarnya, ya, karena bait Tuhan pertama sudah dihancurkan oleh Nebukadnezar, kemudian pulang dari Babel dibangun oleh Zerubabel, ya, lalu kemudian bait itu ya direnovasi lagi oleh Herodes, lalu bait itu sangat megah. Tidak ada bangunan pada masa itu di Yerusalem atau di dunia pada itu yang semegah bait Tuhan. Kalau kita baca ya, itu semua hampir dari emas. Ya, alat-alatnya semua di dalam itu dibangun pakai emas, pakai perak. Jadi tidak ada bangunan yang mahal pada waktu itu. Dan itu menjadi kekaguman khusus untuk orang Israel. Itu menjadi sesuatu yang sangat dibanggakan oleh umat Tuhan pada waktu itu. Nah, pada waktu Tuhan Yesus setelah mengajar, ya ini kita ingat bahwa ini pelajaran di saat akhir dari kehidupan Yesus di bumi. Ya. Waktu keluar, murid-murid mengagumi bait Tuhan itu. Lalu Tuhan Yesus bilang kepada mereka, ya, akan datang waktunya. Ya, apa yang kamu lihat ini akan hancur. Bahkan tidak akan dibiarkan masih ada satu batu melekat dengan batu lain. Akan dihancurkan. Nah, setelah mereka sampai ke Bukit Zaitun, dikatakan ketika Yesus duduk sendirian, murid-murid datang. Biasanya murid-murid penasaran. Kalau ada sesuatu yang disampaikan secara umum di tempat lain, nanti karena waktu sendiri, mereka cari waktu untuk bertanya kepada Yesus. Apa maksudnya? Jadi waktu mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus menjelaskan. Mereka bertanya, kapan waktunya? Ya, pertanyaan mereka itu kapan waktunya?
Jadi ada 3 pertanyaan. Mari kita lihat itu. Ada 3 pertanyaan yang Tuhan Yesus ajarkan di sini tentang akhir zaman. Lihat pasal 24 tadi ayat yang ketiga. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami. Yang pertama, bila manakah itu akan terjadi? Apakah tanda kedatanganmu? Dan apakah tanda kesudahan dunia? Jadi kalau bicara tentang akhir zaman, bicara tentang 3 hal ini. Ya, waktunya, tanda-tandanya, kedatangan Tuhan, dan tanda-tandanya akhir hidup. Nah, kalau kita ikuti sejarah tentang baik Tuhan yang Tuhan katakan ini, bahwa tidak akan ada batu yang dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Itu terjadi tahun 70 Masehi. Ya. Itu digenapi tahun 70. Ketika ada seorang kaisar yang sangat kejam, ya, namanya Kaisar Nero. Ya, kalau kalian belajar sejarah sejarah dunia pasti tahu. Ya. Kaisar Nero, ya, yang dengan pasukannya masuk ke kota Yerusalem dan dengan sombong, dengan bangga, ya, dia berjalan masuk ke dalam bait Tuhan. Padahal tidak boleh orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk di dalam bait Tuhan. Tidak boleh orang yang luar orang Israel masuk di bait Tuhan, terkecuali orang yang masuk dalam proselyit. Ya, artinya menjadi seperti orang Israel. Ya. Nah, tapi karena waktu itu Kaisar Nero masuk di Yerusalem dan mau atau merebut Yerusalem, dia masuk dengan pasukan yang sombong. Dia berjalan di dalam bait Tuhan. Mana Tuhan? Mana? Tidak ada katanya. Mana? Ya, karena bagi orang Israel, bait Tuhan kan ada, masih ingat ada tabut Tuhan, ada tabut perjanjian Tuhan di dalam, di mana itu melambangkan kehadiran Tuhan. Ya. Pada waktu orang Israel di tanah Mesir, keluar dari Mesir, Tuhan menyatakan kehadirannya melalui tiang awan dan tiang api. Nyata di mata mereka bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka. Ya, kalau sekarang ini kan kalau kita katakan, ya Tuhan juga janji baik dalam Yesaya maupun juga dalam perjanjian baru bahwa Tuhan itu Immanuel, dia beserta dengan kita. Tapi yang kita tidak lihat. Saya ingat waktu saya pertama kali ada di suku mengajar ya tentang Tuhan, kemudian berdoa untuk orang sakit, ya berkumpul dengan dukun. Jadi kami berebut orang sakit itu dengan dukun. Ya. Dukun-dukun bilang gini, jangan kamu dengar loh itu. Ya, mana Tuhan? Nah, kita nggak bisa lihat dia. Mana? Ya. Minta maaf, izinkan saya di sini karena mengganggu saya sekali. Karena kalian pakai masker tidak naik ke atas saya. Saya pakai naik mau tutup mata saya. Ya. Dan saya pakai 2 lapis di atas tengah mata. Ya. Jadi mereka bilang mana Tuhan? Tidak bisa kita lihat. Kalau mata 2 atau dukun kan kita bisa lihat mereka dengan alat mereka. Nah, waktu Nebukadnezar, Kaisar Nero masuk ke bait Tuhan dengan sombong dan bilang mana Tuhan? Mana? Saya tidak lihat dia. Lalu dia hancurkan semua dan dia ambil semua perlengkapan. Kemarin saya baca satu artikel ya bahwa tabut perjanjian yang dilapisi atau yang dibuat dari emas dan lain-lain itu ya ada di Vatikan, ada di satu tempat khusus karena Kaisar Nero mau pulang itu ke Roma dan ditaruh di satu tempat yang khusus katanya. Nah, ada ingat bahwa di bagian lalu
Ya, dan firman Tuhan dikatakan bahwa sebelum Tuhan datang atau sebelum akhir zaman itu tiba, semua yang pernah ada, termasuk bait Tuhan itu, harus dibangun kembali, harus ada kembali di tempatnya. Ya. Saya sudah 2 kali ikut seminar di Jakarta tentang bagaimana pembangunan kembali bait Tuhan. Karena bait Tuhan yang ada, bait Tuhan itu setelah dihancurkan oleh Kaisar Nero, kemudian tentara, ya ada perang salib dan tentara ya Islam masuk dan merebut kota Yerusalem dan membangun masjid ya yang sekarang disebut ya masjid termasuk Al-Aqsa ya ada di situ ya yang menjadi masjid yang dibanggakan di dunia setelah yang ada di mereka banggakan itu karena mereka bilang dari situlah Muhammad hidup atau naik gitu ya Dome of the Rock sekarang dan itu katanya di situ dan untuk membangun kembali bait Tuhan di situ itu berarti harus dihancurkan itu dan terjadi perang besar-besaran yang kalau kita baca kitab Wahyu nanti disebut perang Armageddon katanya. Ya, ini sejarahnya panjang, kita tidak bisa belajar semua ya, tapi saya mau sampaikan. Nah, kita kembali dalam teks kita tadi. Jadi, pertanyaan murid-murid kepada Yesus, kapan itu terjadi? Khususnya tentang bait Tuhan tadi, yang tadi Bapak sudah jelaskan tadi. Bahwa tahun 70 kemudian itu dihancurkan oleh Kaisar Nero. Nah, lalu sedang menanti pembangunan bait Tuhan yang ketiga. Dan itu akan terjadi kalau akhir zaman tiba. Nah, waktu tentang akhir zaman, Tuhan bilang begini di ayat yang ke-36. Perhatikan tadi. Pasal 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa. Nah, dalam teks pasal 24 3 kali Tuhan Yesus memberitahukan tentang dia sendiri tidak tahu. Ya, lihat ayat yang ke-42. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Lalu ayat yang ke-44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi kurang lebih 3 kali di sini Tuhan beritahu kedatangannya. Ya, khusus tentang bait Tuhan tadi itu sudah diingatkan. Kedatangannya kembali ke bumi ini. Tidak ada yang tahu, termasuk Tuhan pun tidak katanya. Nah, mungkin kita tanya dong, kalau begitu Tuhan Yesus bukan Tuhan kah? Karena Tuhan itu kan maha tahu. Dia tahu segala sesuatu sebelum dunia ini ada pun dia tahu segala sesuatu. Nah, coba bayangkan kalau Tuhan Yesus bilang ini, saya tahu. Lalu dia sebut tanggalnya. Apa jadinya kira-kira dengan dunia ini? Kalau Tuhan Yesus dia beritahukan tahun kapan dia datang, kira-kira apa jadinya dengan dunia ini? Bisa bayangkan? Mungkin Katolik sudah dibunuh semua oleh orang-orang jahat gitu. Tidak ada yang hidup lagi. Karena dunia akan menjadi kacau baru. Karena orang tahu, ya pokoknya penting semua jahat sampai nanti tinggal 1 hari atau 1 malam, baru orang bertobat. Dan selamat semuanya. Ya kan bisa begitu. Karena itu Tuhan memang tidak memberitahukan. Ya. Jadi bukan ya, Tuhan bilang malaikat pun tidak, hanya Bapa di surga. Memang di dalam Ulangan pasal 29 ayat 29 Tuhan bilang hal-hal yang terbuka adalah untuk kita, yang tertutup itu untuk Tuhan. Nah, mengenai waktu ini, ada banyak orang pintar di dunia. Ada banyak nabi-nabi palsu di dunia yang berusaha untuk meramalkan datangnya tahun. Salah satunya saksi Yehova. Saksi Yehova berkali-kali meramalkan tentang datangnya Tuhan pada tahun sekian.
Beberapa tahun yang lalu, saya sudah ada di Papua. Ada satu jemaat, satu denominasi gereja berkumpul semua di Bandung. Mereka jual rumah mereka yang masih pegawai, berhenti pegawai, jual semua milik mereka, semua menuju ke Bandung untuk menanti kedatangan Tuhan. Katanya Tuhan akan datang, turun di Bandung, kan? Mereka tunggu di sana. Tapi memang waktu itu yang ada yang datang, tapi yang datang itu polisi. Ya betul ya Bapak ya, Bapak di belakang, Bapak Brimob. Saya tidak tahu waktu itu bus mendengar gitu Bapak. Ya. Yang datang itu polisi, menjemput mereka, bawa semua ke penjara. Dan akhirnya bubar. Di Korea pun begitu, ada gereja yang mencoba untuk menentukan tanggal atau hari di mana Tuhan datang. Tidak datang, akhirnya gerejanya dibubarkan. Sampai hari ini saksi Yehova sudah bosan untuk menentukan tanggalnya karena gagal terus. Akhirnya apa yang mereka katakan sekarang? Ini yang sekarang mereka ajarkan, saksi Yehova, hati-hati. Tuhan sudah datang, tapi hanya mereka yang tahu. Tuhan sudah datang, tapi hanya mereka yang tahu. Nah, jadi masa tentang waktu Tuhan tidak memberitahukan. Nah, kemudian pertanyaan kedua dari murid-murid, apa tanda-tanda kedatanganmu, katanya? Ya. Apa tanda-tanda kedatangan Tuhan? Nah, kalau kita melihat ya situasi, jadi dua ini Tuhan Yesus ya kadang-kadang dia bicara tentang tanda kedatangan dia, juga dia hubungkan dengan tanda akhir zaman, karena ini dua-duanya sangat dekat sekali atau berkaitan. Nah, tadi Tuhan Yesus katakan bahwa sudah di ambang pintu, dekat sekali. Bahkan dia bilang angkatan yang ada yang dengar itu mungkin ada yang mau meninggal. Ya, kalau itu sudah terjadi seperti itu. Ya, ternyata sudah, ya kita sudah 2000 tahun lebih ya, janji itu sampai hari ini belum. Nah, tapi tanda-tandanya, perhatikan baik-baik, tanda-tandanya hampir semua. Ya, tinggal tanda-tanda yang di Yoel yang sebenarnya belum digenapi, juga dia sebagian dari Daniel belum digenapi. Ya, yaitu ya akan dicurahkan roh kepada semua orang bernubuat, kemudian akan terjadi awal matahari menjadi hitam dan lain-lain gitu. Ya, kemudian nanti terjadi akan ada masa tribulasi. Ya. Tribulasi itu maksudnya masa kesusahan besar. Ya kan terjadi akan ada siksaan yang hebat yang belum pernah terjadi selama dunia ini ada, dan sesudah itu tidak ada lagi. Nah, itu yang disebut kalau di kalangan orang dia bilang masa tribulasi. Ya. Akan ada antikris. Ya, yang memakai angka 66. Ya. Yang akan berkuasa, yang akan menggunakan bait Tuhan yang akan dibangun kembali, bait Tuhan yang ketiga, ya, untuk menggantikan Tuhan. Ya, antikris menggantikan Tuhan di situ. Ya. Dan nanti baca kitab Wahyu, Wahyu mulai 13 ke atas, itu lalu ada tanda ditaruh di dahi. Nah, kemarin ada heboh, orang menghubungkan apa yang sedang terjadi ini dengan apa yang dibuat sedang oleh Bill Gates ya. Ya, katanya dia nanti buat satu ini yang dimasukkan ke pokoknya macam-macam lah gitu. Dan orang menghubungkan dengan situasi corona sekarang. Saya sudah ikut beberapa kali seminar dalam masa ini gitu, tentang bagaimana keadaan gereja dalam menghadapi. Dan banyak yang menghubungkan itu. Nah, kalau lihat tanda-tanda, ya setiap hari kalau Bapak Ibu adik-adik buka, ya kalau nonton televisi, saya hampir setiap malam saya harus lihat berita terakhir dulu saya tidur. Atau saya coba ya buka di internet dulu, lihat berita update berita yang terkini. Karena kita harus ikut perkembangan, ya lihat. Ya, karena Tuhan meminta kita untuk lihat tanda-tanda, cara belajar tanda-tanda yang sudah ada ini. Untuk apa kita belajar? Ya, nanti akan kita lihat. Kita harus belajar itu supaya kita tahu. Karena tadi bilang
Yesus datang atau Tuhan datang kemari seperti pencuri yang dia tidak beritahukan kita. Nah, karena itu yang penting sekarang buat kita adalah kita harus mempelajari tanda-tanda sama ini. Jadi jangan hanya pakai itu lalu main anak-anak muda cuma main lain-lain atau nonton, tapi pakai untuk melihat kejadian-kejadian yang sedang terjadi di dunia ini. Ya, sangat mengerikan. Kita tidak tahu akan kita dibawa kemana. Ya, dengan ini barang yang ada di depan. Ini luar biasa. Nah, khususnya kita dalam minggu ini, kamu tahu apa yang terjadi di Luwu Utara? Mereka punya banjir bandang kemarin lebih parah dari kita tahun lalu di sini. Lumpurnya setinggi 2 meter. Sudah lebih dari 20 orang meninggal. Kemarin di Sulawesi Selatan lagi banjir 7 meter. Di Sorong 2 hari lalu 4 orang mati. Banjir di sana. Kita sih kekeringan kan begitu dari malam. Kami berdoa terus. Karena kita punya tanaman-tanaman, rumput apa semua kering semua, jadi kita berdoa terus supaya ada hujan sedikit. Puji Tuhan, dari malam hujan. Senang saya kalau hujan. Di Kalimantan kemarin ada gempa bumi di sana. Di India kemarin ada gedung satu roboh dan dia tindis banyak orang di jalan. Berapa minggu lalu di Jepang banjir. Wah. Lalu sekarang orang sangat takut terhadap penyakit yang sedang terjadi. Akibatnya bukan yang kacau semua, jadwal ekonomi, ya, semua negara ya sekarang ketakutan terhadap ekonomi. Dan kita sekarang seakan-akan dibiarkan untuk namanya apa, berdamai. Katanya berdamai dengan ya, orang berdamai itu tidak menyakiti satu dengan yang lain. Ya, jadi pakai istilah yang ya, mungkin kita hidup dengan mereka, dengan corona kita bilang berdamai ya. Kalau berdamai itu kan tidak membunuh kita kan gitu. Tapi hari ini tadi saya bilang ya, hampir rumah sakit semua di Jayapura ditutup sekarang. Bayangkari ditutup ya Pak ya, rumah sakit Bayangkari pun ditutup. Nah, tanda-tanda ya. Beberapa bulan lalu setelah COVID ini di Sumatera, di daerah Tanjung Enim sana, ada satu keluarga didapati mati kelaparan, betul toh? Di Jawa juga ada ibu atau ibu dengan anak mati kelaparan. Ya. Tadi firman Tuhan bilang kasih terhadap sesama gitu. Ada banyak hal yang akan terjadi dengan situasi ini. Nah, jadi kita tidak bisa yang penting adalah bahwa tadi 3 pertanyaan tadi. Kapan waktunya? Tanda-tanda, ya, tanda-tanda kedatangan Tuhan itu apa saja dan tanda-tanda akhir zaman itu apa saja. Dan ini semua sudah dicatat di sini. Tadi dalam ayat 12 tadi, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, tidak semua, tapi sebahagian besar apa yang terjadi di dunia ini, baik waktu lalu, ya, sekarang dan akan datang, Tuhan sudah kasih tahu kepada kita. Luar biasa ya. Orang lain yang tidak percaya Tuhan tidak tahu. Karena itu bacalah firman Tuhan sungguh-sungguh supaya tahu. Banyak orang bilang ini takut baca kitab Wahyu karena baca kitab Wahyu itu menakutkan katanya. Oh jangan. Nah, hal yang kedua yang saya mau masuk yaitu hidup ya dengan hormat kepada Tuhan dan takut akan Tuhan. Kalau mengerti situasi ini, maka yang harus kita lakukan atau sikap kita sekarang ini di akhir-akhir ini adalah kita harus menghormati Tuhan dengan sungguh-sungguh.
Ya, hormat kepada Tuhan tidak seperti yang diajarkan di militer. Jadi, gitu ya. Ya. Biarpun lalat hinggap di hidung tidak boleh dikorek gitu. Ya. Saya nonton Mr. Bean itu gitu. Dia kerjain orang di sana seperti itu. Ya, tentara tidak bisa bergerak. Nah, hormat di sini artinya sikap kita terhadap Tuhan. Sikap kita itu baik mulai dari pikiran kita, perkataan kita, dan sikap kita secara fisik terhadap Tuhan. Ya, di sini pokoknya ya karena berapa kali ada kita dari pedalaman, ya duduk di kursi, kas naik kursi, kaki di atas kursi semua. Nah, sikap hormat kita kepada Tuhan. Walaupun kan kita bilang kan, kalau ibadah itu Tuhan hadir tidak? Hadir kan? Tuhan hadir. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul, dia ada di situ, kita hadir. Ucapan kita, dalam doa kita menyapa Tuhan itu bagaimana? Ya seringkali kan untung Tuhan itu bukan seperti orang. Ya kalau seperti saudara kita dari budaya dari Batak, Ambon dan daerah timur, itu kalau kita menyebut bahwa kita kau, wah ada batang pelek kan gitu. Kadang-kadang dalam doa kita kurang menghormati Tuhan dengan kata-kata kita. Nah, menghormati Tuhan itu oleh karena kita ingat kebaikan itu Tuhan. Kalau kita hormati seseorang itu karena dia berjasa di dalam hidup kita. Ya, kita hormati dia. Lalu takut akan Tuhan. Firman Tuhan dengan singkat, takut akan Tuhan adalah menjauhkan diri dari dosa. Yang kedua, takut akan Tuhan adalah melakukan semua yang diperintahkan kepada kita. Hormat dan takut akan Tuhan adalah melakukan apa yang Tuhan mau kita. Dan kalau kita bilang kita takut Tuhan, tapi kalau kita tidak hormat, kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau, ya itu namanya kita menipu diri kita sendiri atau menipu Tuhan. Jadi tanda-tanda kedatangan Tuhan, tanda-tanda akhir zaman sangat dekat. Sangat dekat. Hanya waktunya kita tidak tahu. Ya. Di Malang sekarang ada satu kelompok orang Islam yang sudah kumpul makanan sudah bertonton. Pernah dengar? Pernah tahu? Di Malang sekarang ada sekelompok golongan Islam yang mereka kumpul semua dari kampung-kampung, mereka kumpul di satu tempat di Malang. Mereka kumpul makanan bertonton. Ini sudah diliput di televisi, ya, dan sudah disiarkan. Dan mereka sedang menunggu akhir zaman. Sekali lagi, jangan pikir tentang mas. Nah, dalam satu Tesalonika dia bilang gini. Ya, Tuhan pakai contoh di sini tentang pasal 25, pasal 24, 25 Matius tadi. Ada contoh tentang 5 anak darah yang bodoh dan 5 yang pintar. Tentang talenta dan lain. Pakai semua yang Tuhan kasih untuk melayani Tuhan. Lalu berjaga-jaga. Ya. Di Tesalonika bilang berjaga-jaga supaya baik engkau tidur atau engkau bangun, waktu itu tiba-tiba datang, tidak masalah buat kita. Amen. Ya, seperti 5 anak darah yang pintar dan bijaksana. Ya. Tidak tahu kapan, tetapi waktu orang teriak mempelai datang, mereka siap menyongsong. Amin. Nah, itulah yang penting kita perhatikan di masa akhir zaman ini. Sikap kita terhadap Tuhan di masa ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara semua. Ya, nanti lain kali bisa belajar lebih panjang lagi karena ini pelajaran yang panjang sekali ya. Tidak bisa kita belajar sedikit. Mari kita berdoa. Betapa baiknya Engkau Bapa di surga, karena semua yang terjadi sebelum dunia ini ada, selama dunia ada, bahkan akhir daripada dunia ini, dan tentang kedatangan Engkau telah memberitahukannya kepada kami, walaupun waktunya tidak, tapi tanda-tandanya Tuhan telah memberitahukan kepada kami supaya kami boleh mengerti atau mempersiapkan diri sungguh-sungguh dalam menghadapi kedatangan Tuhan yang tidak kami tahu. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu kekal selama dalam nama Yesus kami berdoa.
Haleluya. Amin. Baik, saya kembalikan.